Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan, dari zaman menyembah Lata wa Uzza sampai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya yang teristimewa terhadap Dewan Juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya. Insya Allah saya berdiri di sini akan berpidato dengan judul Adab terhadap kedua orang tua. Hadirin yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan menyembah selain kepada Dia dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapamu. Ibu, bapak hadirin yang saya hormati, berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu kewajiban. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sama saja ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, tentu teman-teman telah berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita adalah anak soleh yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan anak durhaka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai penghuni neraka jahanam. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena beliaulah yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mendidik kita dan menyayangi kita sampai saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Contoh berbakti kepada kedua orang tua antara lain: yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis mengatakan yang berbunyi, la ta'atu fil ma'siyati innama ta'atu fil ma'ruf, yang artinya tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan, sesungguhnya ketaatan terdapat pada perbuatan yang ma'ruf. Oleh karena itu, jika kedua orang tua kita menyuruh kita dalam kemaksiatan dan kesyirikan, maka janganlah kita lakukan. Tetapi tetap lakukanlah kedua orang tua kita dengan lemah lembut. Yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Allah telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi a'maini aniskuru li walidayka ilayyal masir, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada manusia agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun.
dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Yang ketiga, berbicara lemah lembut di hadapan mereka. Contohnya, tidak membantah, tidak merendahkan, tidak menatap tajam kedua orang tua, dan memilih kata yang baik sebelum mengucapkan. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua kita. Di dalam hadis mengatakan yang berbunyi, idza matal insanu qata'a anhu a'maluhu ila min salasatin ila min shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu. Yang artinya, jika manusia mati, maka terputuslah semua amalan kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua kita agar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpah curahkan kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang saya hormati, seandainya jika ada di antara kita yang mendurhakai kedua orang tuanya, maka sama saja mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita akan sengsara, di alam barzah kita akan merana, di akhirat kita akan merasakan azab api neraka bagi orang-orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Banyak contoh-contoh yang telah disampaikan oleh ibu bapak guru kita, bagaimana pedihnya azab api neraka bagi orang-orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Seperti Alqamah yang merasakan sakit yang tak terhingga saat menghadapi kematiannya. Begitu juga Malin Kundang yang mendurhakai ibunya sehingga dia dikutuk menjadi batu. Dari pidato singkat ini dapat kita simpulkan adalah seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya dan akan mendapatkan dosa yang besar jika mendurhakai kedua orang tuanya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kalian semua agar senantiasa menjadi anak yang soleh, yang mentaati kedua orang tua kita dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.